Assalamualaikum pemirsa, kisah berawal terlihat di suasana Padepokan Sugalo, di mana Galuh Parwati anak dari Empu Mahasura tengah berlatih, dan Empu Mahasura yang merasakan akan kedatangan tamu yang tak lain ialah Prabu Angling Darma beserta Suliwa dan Nila Saroya yang terluka parah itu. Siapa? Gusti Prabu Angling Darma. Padepokan itu didirikan oleh ayah Empu Mahasura, bernama Pangeran Suryapati, yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang yang ingin membunuhnya karena memberontak kira-kira 50 tahun yang lalu. Bagaimana Tuan bisa sampai ke sana? Angling Darma yang telah menceritakan awal mula berdirinya Padepokan Sugalo pada Suliwa, sekaligus Angling Darma mengatakan bahwa ia dulu pernah menolong istri Empu Mahasura yang hampir tenggelam di Sungai Sugalo di waktu ia tengah berburu, sehingga dari situlah awal mula Angling Darma mengenal dan bersahabat dengan Empu Mahasura. Maaf, tidak usah guru. Bagaimana keadaan semuanya? Kedatangan Prabu Angling Darma di kala itu telah disambut dengan hangat oleh Empu Mahasura beserta Dewi Shintawati dan anaknya Galuh Parwati, sekaligus mereka semua telah merasa senang di mana Angling Darma masih mau berkunjung di Padepokan Sugalo tersebut. Saya gembira Gusti Prabu masih mau berkunjung ke Padepokan Sugalo, yang sepi dan menjemukan. Oh iya, saya lupa pernah berjanji kepadamu untuk mengajak pergi ke Malwapati. Nanti, pokoknya kamu pasti akan kuajak ke sana. Maaf, siapa dia Gusti? Di sini Angling Darma juga mengenalkan kedua orang yang telah ia bawa, di mana ia menjelaskan bahwa ia telah menemukan Nila Saroya itu dengan keadaan terluka parah dan yang terberat ialah luka batinnya, sekaligus ia mengenalkan Suliwa yang bermaksud menitipkannya pada Empu Mahasura untuk berlatih ilmu kanuragan. Namun di sisi lain terlihat Galuh Parwati yang tersipu malu melihat Suliwa yang mungkin Galuh telah mengaguminya. Seorang lelaki itu lebih pantas menjadi pendekar daripada menjadi tukang obat. Itu kenapa saya mau nyantrik di padepokan ayahmu. Singkat cerita, di malam itu di mana Suliwa tengah berbincang untuk mengenal satu sama lain, sekaligus Suliwa juga menjawab dari perkataan Galuh Parwati, alasan Suliwa ingin menyantri di Padepokan Sugalo untuk menimba ilmu kanuragan. Sekaligus Suliwa juga menegaskan tidak ada salahnya seorang lelaki menjadi tabib. Dikarenakan profesi tersebut juga mulia bisa membantu sesama, ditambah lagi ayah Suliwa yang dulunya juga berprofesi sebagai seorang tabib. Kamu sudah punya kekasih? Maaf atas pertanyaan saya. Pasti kekasihmu cantik sekali. Kenapa kamu memastikan? Dan dari perbincangan inilah kelihatan timbulnya benih cinta di antara mereka berdua, di mana Galuh Parwati yang sebenarnya diam-diam mengagumi Suliwa dari awal pertemuannya. Begitu singkat, Gusti Setiawati menemani Gusti. Semua sudah menjadi suratan saya, Guru.
Di satu sisi Angling Dharma menceritakan pada Empu Mahasura akan musibah yang ia alami, di mana ia yang telah ditinggalkan oleh istrinya dengan cara mati obong dikarenakan nafsu Dewi Setiawati kala itu juga ingin memiliki ilmu aji senyawa yang Angling Dharma baru dapatkan dari warisan sahabatnya Naga Bergola. Bukannya Angling Dharma tak mau membagi ilmu tersebut. Namun ilmu aji senyawa itu hanya dapat dimiliki oleh salah seorang dan bila ilmu tersebut diwariskan pada orang lain maka pemilik sebelumnya akan mati. Selain itu Mahasura juga menjelaskan bahwa ilmu aji senyawa tersebut ialah ilmu kebijakan yang tak ada duanya di muka bumi ini. Dengan memiliki ilmu tersebut mampu membuat seorang itu menjadi mengerti dan tahu bahwa di dunia manusia masih ada dunia lain yang bersentuhan dengan manusia sekitar. Kadangkala kita menganggap binatang itu hanyalah pelengkap kebutuhan kita. Padahal dia juga punya hak untuk hidup dan hak untuk tidak kita ganggu. Di mana saya? Kamu sekarang berada di Padepokan Sugalun ini. Saya Empu Mahasura. Dan ini... Angling Dharma yang tidak mau diberitahukan identitasnya di saat itu bahwa ia yang telah membawa Nila Saroya ke Padepokan Sugaluh. Lantas Mahasura juga mengatakan pada Nila Saroya untuk sementara waktu Nila Saroya mau dirawat di tempat itu agar luka-lukanya pulih terlebih dahulu. Sekaligus Mahasura juga melihat ada luka batin yang cukup mendalam yang Nila Saroya derita. Lantas Nila Saroya juga menceritakan bahwa ia menaruh dendam yang mendalam pada Sudamani yang telah membuatnya seperti itu dikarenakan Sudamani telah membunuh seluruh saudara seperguruannya sekaligus ia yang sudah memperkosanya dengan brutal. Begitu besar dendammu, Nini. Dia telah membunuh 12 saudara seperguruan saya dengan kejam. Dan dia telah merusak kesucian diri saya. Istirahat saja dulu, Nini. Tidur. Namun Dewi Shintawati merasakan suatu kecemasan dalam hatinya di saat ia melihat perlakuan Empu Mahasura pada Nila Saroya. Hal tersebut dapat dibuktikan wanita mana yang sanggup melihat suaminya memperhatikan wanita lain. Kita latihan, Kakang. Dan di pagi itu di saat Suliwa yang tengah memperhatikan dan melihat seluruh pasukan Padepokan Sugaluh telah berlatih gerakan silat, tiba-tiba Galuh Parwati memberi tawaran pada Suliwa untuk berlatih silat sekaligus Galuh Parwati ingin mengetahui sejauh mana Suliwa mengetahui dasar-dasar gerakan silat. Lantas Galuh Parwati memberikan suatu serangan secara tiba-tiba. Kenapa Kakang tidak menangkis? Hingga membuat Suliwa tersungkur dikarenakan Suliwa yang masih belum mengerti akan dasar gerakan menangkis suatu serangan, ditambah Suliwa yang menjelaskan bahwa ia juga belum pernah diserang oleh seseorang. Kalau gitu... Namun kembali lagi Galuh Parwati memberikan suatu serangan yang cukup keras hingga Suliwa tak mampu untuk menangkis serangan tersebut. Seketika Dewi Shintawati yang telah memperhatikan latihan mereka berdua menghampiri dan menegur Galuh Parwati untuk tidak melatih dan memberikan pukulan-pukulan yang keras. Dikarenakan Suliwa yang masih minim pengetahuan dasar-dasar gerakan silat itu. Jangan begitu, Galuh. Kamu harus minta maaf pada Suliwa. Maafkan saya, Kakang.
Nila Saroya yang masih dalam perawatan secara tiba-tiba telah terbangun dan mencoba keluar dari tempat istirahatnya, sehingga di saat Nila Saroya yang melihat Dewi Shintawati yang telah melatih salah seorang muridnya, tiba-tiba ia terbayang Sudamani yang telah menghajar seluruh saudara seperguruannya seketika ia juga memastikan apa yang dilihatnya di saat itu. Namun dengan luka batin dan trauma yang mendalam yang telah ia alami di saat itu, bayangan Dewi Shintawati tetap berwujud Sudamani, sehingga tanpa ia sadari Nila Saroya secara langsung mencoba menyerang, namun Dewi Shintawati merasa terkejut akan serangan yang diberikan Nila Saroya yang masih lemas tidak berdaya itu. Kau harus mampus, Sudamani. Jangan menyerang ini! Dia bukan Sudamani! Jangan! Jangan, Galuh! Melihat kejadian tersebut, Empu Mahasura menegur Galuh Parwati yang ingin melindungi biungnya, dan Mahasura yang lebih mengetahui atas trauma yang Nila Saroya derita seketika mencoba untuk mengamankan Nila Saroya. Namun setelah melihat Empu Mahasura, Nila Saroya justru terbayang wajah Sudamani yang telah merudal paksa dirinya sehingga Mahasura memberikan suatu sentuhan mesra pada Nila Saroya, seketika membuatnya tak sadarkan diri. Lagi-lagi Dewi Shintawati merasa terbakar api cemburu melihat adegan itu tepat di hadapannya. Singkat cerita, di mana Angling Dharma yang berniat akan melanjutkan pengembaraannya, sekaligus ia hendak berpamitan pada Empu Mahasura, dan Mahasura mencoba memberi suatu saran agar tidak terlalu lama menitipkan suatu kekuasaan pada seseorang. Dan tidak bagus, orang yang terlalu lama diberi kekuasaan, bisa-bisa ingin memilikinya. Semua yang ada di dalam Kedaton membuat saya selalu ingat Dinda Setiawati. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu? Mungkin siang ini. Saya titipkan Suliwa. Angling Dharma yang juga berniat menitipkan Suliwa pada Mahasura agar Mahasura mau mengajarkan Suliwa ilmu kanuragan, dan untuk kasus Nila Saroya Angling Dharma hanya berniat menolongnya, untuk selebihnya terserah Empu Mahasura mau mengangkatnya sebagai murid atau membiarkan dirinya di padepokan sampai sembuh terlebih dahulu. Dan di malam itu terlihat Nila Saroya yang telah melamun di serambi depan, sekaligus disusul oleh Empu Mahasura yang mencoba menanyakan perkembangan atas luka-lukanya yang Nila Saroya derita, apakah sudah ada kemajuan setelah tinggal beberapa hari di padepokan Sugaluh itu. Sudah hampir 1 purnama, Nini. Saya melihat daya ingat Nini sudah semakin membaik. Kalau mendengar cerita dari Nini, dia mampu melibas 12 orang saudara seperguruan Nini. Memang. Sebaiknya Nini harus menambah ilmu untuk bisa membalas dendam Nini kepada manusia jahat itu. Empu Mahasura juga menyarankan dan menawarkan agar Nila Saroya berlatih beberapa ilmu terlebih dahulu kalau memang Nila Saroya ingin melakukan balas dendam pada Sudamani. Belum juga memberikan jawaban atas tawaran yang diberikan padanya, Nila Saroya justru menanyakan atas pandangan Empu Mahasura dan perhatian yang telah Mahasura berikan padanya. Kenapa Tuhan memandangi saya seperti itu? Boleh kan, kalau saya bicara sejujurnya kepada Nini?
Sehingga hal itu membuka rahasia hati Empu Mahasura yang terpendam selama ini seketika Mahasura mengungkapkan seluruh isi hatinya pada Nila Saroya. Salahkah kalau saya mencintaimu? Bagaimana dengan istri Tuan? Sintawati tetap istriku yang akan mendampingimu. Namun dengan sikap Saroya yang tersimpan maksud tertentu ia sedikit berpura-pura, dan Nila Saroya seolah-olah meragukan atas pernyataan Mahasura tersebut, namun dengan rayuan yang lembut dari mulut Empu Mahasura dikala itu sekaligus Mahasura juga menjanjikan akan mengajarkan seluruh ilmu yang Mahasura miliki, sehingga pada akhirnya Saroya pun luluh hatinya dan menerima semua tawaran yang Mahasura berikan untuk menjadi istri keduanya. Saya akan ajarkan semua ilmu yang saya miliki kepadamu. Namun saat Mahasura yang tengah berbisik mesra pada Nila Saroya, di mana Mahasura mendambakan seorang anak laki-laki darinya, tiba-tiba Dewi Shintawati istri pertamanya yang berada di depan pintu itu mendengar seluruh ungkapan Empu Mahasura kepada Nila Saroya. Maka sejak itulah Dewi Shintawati terlihat murung karena merasa tidak bisa memberikan anak keturunan laki-laki yang diharapkan Mahasura untuk meneruskan kepemimpinan Padepokan Sugaluh tersebut. Lantas di sisi lain terlihat Angling Dharma yang melanjutkan pengembaraannya yang tak tentu arah itu, tiba-tiba tengah dihadang dan diserang secara tiba-tiba oleh ketiga wanita pemuas birahi tersebut. Tunggu dulu. Sehingga Angling Dharma yang menanyakan pada ketiga wanita tersebut, dikarenakan Angling Dharma tak tahu sebabnya mengapa mereka semua tiba-tiba menyerang dirinya. Lantas Dewi Kenanga mengingatkan atas kekalahan dirinya pada Angling Dharma yang melukainya di saat perebutan tabib Suliwa hingga membuat dirinya sampai terkena luka dalam yang cukup parah. Dan yang kedua Angling Dharma telah berani memasuki wilayah ketiga wanita pemuas birahi itu dan untuk alasan berikutnya. Terus terang kamu betul-betul tampan. Dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Namun saat Angling Dharma mengatakan bahwa kawasan tersebut masih kawasan kerajaan Malwapati dan meminta kepada ketiga wanita itu untuk meloloskan dirinya dikarenakan Angling Dharma ingin melanjutkan pengembaraannya itu, namun justru ketiga wanita yang bernafsu pada Angling Dharma itu menyerang Angling Dharma dengan secara bersamaan. Lancang! Di saat pertarungan yang tak seimbang itu berlangsung, ketiga wanita liar itu pun memberikan suatu serangan dengan jarum beracun sehingga Angling Dharma yang dihujani beberapa jarum-jarum itu dapat ditumbangkannya seketika Angling Dharma pingsan dikarenakan keganasan ramuan racun ketiga wanita tersebut. Apa dia juga akan kita jadikan santapan, Yunda Dewi? Jangan dulu. Nanti saja setelah kita bosan menikmati dia sebagai suami kita. Dan kembali lagi di Padepokan Sugaluh di mana Galuh Parwati tengah melatih Suliwa beberapa ilmu dan jurus silat yang khas dari Padepokan Sugaluh. Lantas terlihat perkembangan Suliwa beberapa hari begitu pesat dalam menyerap ilmu yang diajarkan oleh Galuh Parwati. Kakang benar-benar hebat. Semua jurus yang saya ajarkan, dengan cepat Kakang serap. Saya ingin cepat belajar ilmu Dasendriya. Dikarenakan Suliwa yang kala itu sangat ingin cepat mempelajari ilmu Dasendriya itu, akan tetapi saat Mahasura mendengarkan ungkapan langsung Suliwa yang berharap menguasai ajian Dasendriya itu,
Seketika Mahasura menasehati dan menyuruh Suliwa untuk memperkuat dasar gerakan dan dasar ilmu-ilmu silat terlebih dahulu, dan setelah itu Mahasura sendirilah yang menentukan kapan Suliwa akan menerima ajian Dasendriya dari Padepokan Sugalo. Tidak gampang untuk mempelajari ilmu dewa itu, Suliwa. Dia sangat membutuhkan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Di samping kekuatan tenaga yang sangat terlatih, baik tenaga luar maupun tenaga dalamnya. Nini Galuh Parwati berjanji akan mengajar saya, Guru. Liwa, berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Setelah menegur dan sedikit menasehati Suliwa, Mahasura lantas akan pergi jalan-jalan bersama istri barunya Nila Saroya. Akan tetapi dari kejauhan Dewi Shintawati tengah mengamati kepergian suaminya beserta istri keduanya, dan sudah sekian kalinya Dewi Shintawati telah dibuat hancur hatinya dikarenakan Mahasura yang lebih perhatian kepada istrinya yang kedua daripada dirinya. Lantas kisah ini akan Mimin lanjutkan di episode berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa dukung terus AG92 Channel agar lebih semangat lagi untuk membuat video menarik berikutnya. Akhiri salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.